أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما صدق الله العظيم. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia atau surga. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Surat keempat namanya surat An-Nisa, ayatnya 31. Alamatul arifina thamaniyatu asya'a qalbuhu ma'al khawfi warroja'i walisanuhu ma'al hamdi wassana'i wa 'ainahu ma'al haya'i wal buka'i wa iradatuhu ma'at tarki warridho. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan tanda orang yang makrifat kepada Allah itu ada 8. Mari kita perhatikan tanda-tandanya. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga besar kita dan kaum muslimin muslimat mempunyai tanda-tanda yang baik ini, karena kunci untuk selamat dunia akhirat kita harus bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan Allah memberikan ilmu hikmah kepada kita semuanya. Di surat Al-Baqarah ayat 269 nanti dibaca. 1. Hatinya selalu diliputi khauf. Jadi hati yang sehat itu adalah hati yang selalu takut kepada Allah apabila melakukan perbuatan keji dan mungkar, perbuatan fujur, perbuatan kufur, dolim, fasik, dan lain-lain. Ini harus kita hindari. Mereka yang mampu adalah orang-orang yang mempunyai ilmu. Nanti dilihat di surat 35 ayatnya 28 sampai 35. Yang kedua, roja. Jadi roja ini perlu kita miliki, karena roja itu mengharap kepada Allah itu akan melahirkan semangat. Jadi kita harus bersemangat, bangkit, berdiri, maju, mulia. Nanti lihat di surat 13 namanya Ar-Ra'du ayat 11 sampai 28.
Yang ketiga, lisannya selalu memuji. Betapa indahnya apabila lesan kita ini rajin untuk berzikir kepada Allah dan hati kita senantiasa mengikutinya, maka itulah tanda orang-orang yang baik. Surat Ibrahim ayat 24 sampai 25 dan 27 itu adalah seperti pohon-pohon yang baik, lesan-lesan yang senantiasa berzikir mengucapkan asma-asma Allah. Sedangkan lesan yang rusak, yang suka berkata rofas, fusuk, jidal, ini adalah di surat Ibrahim ayatnya 26. Ini sangat berbahaya karena bisa menyebabkan timbulnya kekacauan di dalam negeri dikarenakan lisannya rusak dan hatinya rusak. Maka cara penanggulangannya adalah beriman, takwa, dan bertobat. Al-Baqarah ayat 197. Yang keempat, memuji kepada Allah. Jadi nanti lihat di surat 10 ayat 7 sampai 10. Jadi puja dan puji, Allah memuji para nabinya, Allah memuji umat yang beriman takwa, dan demikian pula akhirnya kita diajari oleh Allah untuk memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hal, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Amin ya rabbal alamin. 5. Kedua matanya selalu diliputi rasa malu. Jadi mata orang yang beriman takwa, baik itu suami, istri, laki, perempuan, pemuda, pemudi. Jadi nanti dilihat di surat An-Nur ayatnya 30 dan 31. Jadi orang-orang yang menundukkan pandangannya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nanti Islam yang kokoh, iman yang kokoh, taat, benar, kemudian sabar, sholatnya khusyuk, rajin bersedekah, rajin berpuasa, dan juga menjaga kehormatannya dan selalu berzikir. Nanti lihat di surat 33 ayat 33 sampai 35. Yang keenam, meratapi dosa. Jadi taubat nasuha ya, At-Tahrim ayat 6 sampai 8. Yang ketujuh, mengutamakan kehidupan akhirat. Nanti lihat di surat 28 Al-Qasas ayat 77. Dan menjadikan dunia, yang kedelapan, menjadikan dunia sebagai mazra'atul akhirah. Jadi dunia ini dipergunakannya sebagai sarana untuk membangun kesuksesan nanti di akhirat. Tentunya hidup di dunia yang membutuhkan ilmu untuk supaya bahagia di dunia, hasanah fid dunya, dan hasanah di dalam barzah juga dengan ilmu, dan hasanah ilal jannah juga dengan ilmu. Jadi ilmu itu luar biasa yang bisa mengantarkan kita menjadi orang-orang yang beradab ya. Betapa mulianya kalau orang itu beradab kemudian dia juga berilmu. Orang yang berilmu dan juga dia beradab, itulah orang yang mempunyai akhlakul karimah. Khauf dan roja artinya harap-harap cemas terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita lihat tangan kita ada dua, kaki kita ada dua,
Kalau kita mau lihat burung, ya, juga sayapnya 2, pesawat juga 2, jadi itu satunya roja, satunya khauf. Jadi roja itu akan melahirkan semangat yang luar biasa dengan pertolongannya Allah dan semangat kita. Khauf, hati-hati, ada banyak larangan-larangan Allah yang harus kita jauhi. Jadi istilahnya ada orang yang beriman takwa itu disuruh nahi mungkar. Jadi amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf itu memerintah kebaikan, sedangkan nahi mungkar itu mencegah kemungkaran. Surat ketiga ayat 102 sampai 104. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, kami hadir kembali dari bumi kota baru Ndirjo, Gresik, untuk mengajak diri kita, keluarga besar kita dan seluruh kaum muslimin muslimat untuk mencintai Al-Quranul Karim dengan cara kita senantiasa dengan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqatih dan berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan dengan wasilah ini seluruh warga bumi NKRI, kaum muslimin muslimat ini mampu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada kita, baik itu cukupnya sandang, pangan, papan, dan lebih-lebih nikmat yang namanya iman dan takwa. Itulah yang nanti akan bisa kita berbuat syukur atas kemerdekaan yang telah diberikan Allah kepada bangsa ini, akan memperingati kemerdekaan yang ke-78 nanti. Mudah-mudahan seluruh masyarakat di Indonesia ini bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menampilkan kebolehannya, kepintarannya, dan semuanya mudah-mudahan menjadi motivasi bagi generasi muda, ya. Ada yang ngecat jalan, ada yang lomba-lomba, ya, berbagai macam lomba. Itu semuanya adalah menunjukkan bermacam-macam suku dan bangsa dan bermacam-macam agama, ya, dan juga bermacam-macam kepribadian manusia di bumi Indonesia ini. Mudah-mudahan senantiasa mereka taat kepada P5 dan Undang-Undang Dasar 1945 dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bisa dilihat nanti syukur itu di surat 17 ayatnya 8 dan di surat 19 ayat 45. Kita harus berhati-hati karena tanpa adanya syukur nanti kita menjadi kufur. Kalau kita menjadi kufur, nanti akidah kita rusak, syariah kita rusak, ibadah kita rusak, muamalah kita rusak. Kita tidak bisa mengambil cerita-cerita sejarah yang baik, menjadi kabur, ya. Kita tidak bisa menerima ilmu, dan ini dikarenakan hati yang kufur. Makanya mari kita syukuran, tapi jangan kufuran. Jadi kalau syukuran dengan perbuatan-perbuatan yang berguna, yang dicintai Allah dan Rasulnya, sementara kalau kufuran bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dalik. Sehingga para pahlawan kita nanti dia tersenyum dan tidak bersedih. Surat ketiga ayat 189 sampai 200 nanti dibaca, namanya surat Ali Imran. Kajian kita di surat An-Nisa ayatnya 31. Perintah dalam ayat ini, orang yang beriman menjauhi dan meninggalkan semua pekerjaan yang berakibat dosa besar. Jadi dosa besar itu
perbuatan keji sama perbuatan mungkar. Apabila perbuatan-perbuatan dosa-dosa itu ya dosa besar itu tidak ditobati, maka akan semakin besar. Dosa yang kecil apabila dilakukan terus-menerus, maka juga akan menjadi besar. Jadi, supaya dosa besar itu bisa hilang, maka caranya adalah taubatan nasuha. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta ampun, kemudian tidak mengulangi lagi, kemudian kita berhijrah dari perbuatan jahat menuju perbuatan yang baik, ya. Jadi begitu caranya, dari yang salah hijrah menjadi soleh, dari yang terbalik berhijrah menjadi yang terbaik. Al-Baqarah lihat 218. Meninggalkan semua dosa besar itu bukan saja sekedar menghindarkan diri dari siksanya, tetapi juga merupakan suatu amal kebajikan yang dapat menghapuskan dosa-dosa kecil yang telah diperbuat. Jadi kalau kita mau introspeksi, mau mawas diri, itu luar biasa ya. Sampai umur sekarang ini saya umur berapa, dosa-dosa yang pernah saya lakukan berapa, itu ditafakuri, ditadakuri, kemudian kita berhijrah menjadi orang yang mau tobat. Karena yang namanya mati itu paling dekat dengan kita. Sehingga sakwayah-wayah kita itu mati, kita sudah bertobat, maka pasti kita akan tersenyum. Walaupun anak, suami, istri, dan seluruh orang Islam menangisi kita, tapi kita tersenyum. Jangan sampai kita lahir di dunia ini, kita ditertawakan sama orang sementara kita menangis, dan jangan sampai terjadi kita ini mati, tapi ditertawakan oleh orang sementara kita menangis, ya. Tindakan meninggalkan dosa besar bukanlah masalah yang ringan dan sederhana. Seorang yang mampu menahan diri dari berbuat dosa besar pada saatnya peluangnya ada, berarti ia memiliki kadar keimanan yang teguh. Ya, teguh pendirian itu perlu, sehingga bangsa ini akan menjadi seperti burung Garuda, ya. Gagah, berani, maju tak gentar, membela yang benar, tidak seperti burung emprit, jadi tidak punya nyali, ya. Jadi kalau kita ini lambangnya besar, ya cita-citanya, kerjanya harus besar, dan harus kita menjadi warga bumi dan negara yang bermartabat. Lihat nanti di surat 9 ayatnya 105, 110 dan juga 71 sampai 72 surat At-Taubah, dibaca nanti. Sekaligus kesabaran yang kukuh. Nah, jadi teguh pendirian itu ya tidak mudah diombang-ambingkan, melahirkan yang namanya kesabaran. Nah, sabar dalam kekayaan, sabar dalam kemelaratan, sabar dalam sehat, sabar dalam sakit. Nah, ini dibutuhkan kesabaran. Nanti lihat ya, kesabaran yang luar biasa ini di surat 46 ayatnya ayat 35 ya. Namanya para nabi yang mendapatkan ulul azmi. Nimim namanya. Nuh alaihi salam, Ibrahim alaihi salam, Musa alaihi salam, Isa alaihi salam, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kesabaran yang tangguh nantinya. Amin ya rabbal alamin. Orang seperti ini dijanjikan oleh Allah masuk ke dalam surga. Mengenai apa yang dianggap sebagai dosa besar, para ulama mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Karena adanya beberapa hadis, di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau bersabda,
ijtanibus sab'al mubiqati. Qalu ya Rasulullahi wa ma hunna. Qala syirku billahi wasihru wa qatlun nafsillati harramallahu illa bil haqqi wa aklur riba wa aklu malil yatimi wa tawalli yaumaz zahfi wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilati. Jauhilah 7 macam perbuatan yang membahayakan. Nah, ini berbahaya, perbuatan yang berbahaya yang harus dijauhi. Para sahabat bertanya, apakah itu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau menjawab, mempersekutukan Allah, membunuh diri seseorang yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, sihir, memakan harta anak yatim, memakan riba, lari dari medan peperangan pada waktu pertempuran, dan menuduh berzina terhadap perempuan-perempuan mukmin yang terhormat. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ala ukhbirukum bi akbaril kabairi. Qalu bala ya Rasulullah. Qala al isyraku billahi wa uququl walidaini wa kana muttaqian fajalasa faqala ala wa qauluz zuri fama zala yukarriruha hatta kulna lailatu sakata. Maukah aku kabarkan kepadamu tentang dosa-dosa yang paling besar? Kami menjawab, mau ya Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau berkata, mempersekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua. Ketika itu Rasulullah sedang bertelekan, kemudian beliau duduk lalu berkata, ketahuilah juga, berkata bohong dan saksi palsu. Beliau senantiasa mengulang-ulang perkataannya itu sehingga kami mengatakan kiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau diam. Riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dan Abu Bakhrah. Ibnu Abbas waktu ditanya apakah dosa-dosa besar itu hanya 7 macam saja, beliau menjawab dengan ringkas, hampir 70 macam banyaknya loh, sampai 70 macam lebih dari ya, lebih banyak seperti itu. Kita hati-hati ya, bila dosa-dosa kecil terus-menerus dikerjakan, dia akan menjadi dosa besar, dan dosa-dosa besar akan hapus bila yang mengerjakannya bertobat dan meminta ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Lihat surat 11 ayat 52. Menurut keterangan Al-Barizi yang dinukil oleh Al-Alusi, dia mengatakan bahwa dosa besar itu ialah setiap dosa yang disertai dengan ancaman hukuman had atau hukuman siksa di dunia, atau disertai dengan laknat yang dinyatakan dengan jelas dalam Al-Quran ataupun hadis. Demikian pengertian tentang dosa besar dan macam-macamnya. Selain dari itu adalah dosa-dosa kecil. Kemudian dalam ayat ini Allah menjanjikan kelak akan memberikan tempat yang mulia, yaitu surga, bagi orang-orang yang menjauhi meninggalkan dosa-dosa besar itu. Marilah kita berhijrah ya. Di tahun 1445 Hijriah kita berada di bulan yang mulia. Ada bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Ini adalah bulan-bulan mulia yang perlu kita pergunakan untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, sehingga kita semua kaum muslimin muslimat mudah-mudahan diberikan derajat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa selamat dunia akhirat. Lihat nanti di surat 58 ayat 11, ayat 21 sampai 22. Dan hati-hati pola gangguan jin
manusia yang menjadi iblis dan setan. Al-Mujadilah 14-20. Mari kita jauhi, mari kita doakan umat yang hatinya mati agar dihidupkan oleh Allah dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita doakan umat yang sakit mudah-mudahan diobati oleh Allah, mudah-mudahan mereka mendapatkan taubatan nasuha, dan mari kita doakan hatinya orang-orang Islam mudah-mudahan menjadi sehat, kuat dan bermartabat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kami memohon kepadamu keselamatan dunia akhirat dan kejayaan untuk seluruh saudara dan saudari kami kaum muslimin muslimat yang masih hidup. Berikanlah kami ya Allah panjang umur bil barokah wa bi taatillah sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami, juga guru-guru kami, teman-teman di Lembaga Pendidikan Al-Falah, teman-teman di BCA Islamic Center yang sudah wafat, siswa-siswi kami, dan juga para presiden kami, para menteri kami, dan seluruh pahlawan kami. Dan seluruh warga bumi ini ya Allah yang sudah meninggalkan dunia ini dengan iman. Doa-doa kami Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.